Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ya ke bagian barisan dan deret geometri. Oke, tar dulu, oke. Nah, sekarang kita masuk ke barisan dan deret geometri yang sederhana dulu ya, yang versi SMP-nya dulu. Oke, barisan dan deret geometri. Oke. Nah, kita tahu dulu definisinya apa sih barisan atau geometri itu? Bukan bangun datar atau bangun ruang ya, bukan. Jadi barisan atau pola bilangan ya, pola bilangan yang mempunyai mempunyai perbandingan yang stabil. Oke, mempunyai perbandingan yang stabil. Jadi kalau dari suku pertama suku kedua itu akan sama dengan suku sekian ke suku sekian. Ya, jadi mempunyai perbandingan yang stabil. Nah, di mana perbandingan ini bisa kita kenal dengan istilah rasio. Ya, oke. Jadi seperti sebelumnya ada barisan ada deret. Oke. Untuk barisannya terlebih dahulu deh. Oke, untuk barisan geometri misalkan U1, terus U2, U3, sampai U ke N. Nah, kalau kita misalkan punya A di suku pertama misalkan ya, kayak A itu adalah suku pertama, seperti geometri juga, seperti aritmatika. Nah, katanya punya rasio nih. Rasio ini bisa disimbolkan dengan R ya. Jadi ini dikali dengan R. Nah, ya dikalikan dengan R. Oke. So, apa yang terjadi? A kalau dikalikan dengan R jadinya apa? A kali R. Kan gitu ya? A kali R. Terus lanjut lagi. Jadinya AR kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di pertama R-nya nggak ada. Di kedua R-nya 1. Di ketiga R-nya 2. Berarti dapat kita simpulkan rumus UN-nya apa? Ya, A dikali dengan R pangkat N dikurangkan dengan 1. Jadi R-nya ini 1 kurangnya dari N yang ada. Nah, jadi dari sini kita punya informasi bahwa rumus UN gitu ya. Rumus UN adalah Arni A kali R pangkat N-1. Nah, oke, itu untuk rumus UN. Nah, boleh nggak sih kita lakukan hal yang di aritmatika itu sama dengan di geometri? Boleh, no problem. Nah, jadi kalau misalkan saya lengkap ini, boleh nggak jadinya R kali R itu jadinya kali R pangkat 2? Boleh. A dikalikan dengan R pangkat 2 jadinya AR kuadrat. Nah, bedanya apa? Kalau di aritmatika nambah satu, nambah satu gitu kan. Kalau di aritmatika kan ini nambah satu, bawahnya nambah. Kalau di geometri atasnya nambah, bawahnya jadi kali. Jadi setiap kali lompat atau setiap kali berubah, dia akan mengalami perubahan sekian kalinya. Kayak gitu. Kalau misalkan aritmatika itu kan uh, setiap dia melakukan sesuatu, dia akan bergeser sejauh sekian. Nah, jadi makanya kenapa ketika ada kalau untuk barisan dan deret aritmatika untuk soal ceritanya itu apa? Bisa apa namanya? Apa namanya? Kursinya bertambah kayak gitu. Karena itu yang masuk akal. Nggak mungkin dong kalau misalkan saya punya bioskop, saya mau bikin kursi dengan barisan geometri. Ya masa kursi di baris pertama misalkan 3, terus di kursi kedua tiba-tiba 6, terus dilanjutin lagi dikali 2 jadinya 12. Dikali 2 lagi 24. Butuh seberapa lebar? Nah, jadi yang kalau misalkan dibikin possible, maksudnya kalau kita bikin pakai barisan atau deret, yang masih masuk akal tuh adalah yang aritmatika. Mungkin nambah 2, nambah 2, nambah 2, seperti itu. Ya. Walaupun emang tidak menutup kemungkinan untuk membentuk apa namanya pakai deret pakai geometri ya
nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman kayak nggak masuk akal aja. Makanya nanti di geometri itu biasanya soal yang paling umum itu adalah terkait dengan bakteri. Ya, bakteri itu setiap lama kan yang udah pasti geometri itu adalah bakteri, contohnya pertumbuhannya. Bakteri, saya punya satu, membelah diri menjadi dua. Oke, saya punya dua dong, ya kan? Kemudian dari masing-masing bakteri yang sudah membelah lagi jadi dua. Jadi berapa? Empat, ya kan? Yang satu punya dua, yang satu lagi punya dua, totalnya empat. Kemudian misalkan saya punya empat bakteri yang sudah ini. Bakteri yang pertama ada dua lagi. Berarti kalau misalkan ada empat, jadinya totalnya delapan. Coba dari yang dari yang awal pertama ada bakterinya satu, terus kemudian lanjut lagi bakterinya dua, lanjut lagi bakterinya empat, lanjut lagi bakterinya berapa? Delapan. Bener nggak ini kalau dikali dua? Bener. Jadi seperti itu ya kasusnya. Walaupun emang tidak menuntut kemungkinan, sebenarnya gini, kalau barisan dan deretnya ini nggak pasti geometri, biasanya ada kata-kata tersendiri. Contoh kayak di barisan dan deret aritmatika, nggak dibilang tuh dia ini aritmatika, tapi dibilangnya adalah setiap ke belakang barisannya bertambah dua. Wah, itu aritmatika. Tapi kalau misalkan berkembang biak menjadi dua kali lipat gitu, itu adalah geometri ya. Jadi harus bisa bedakan mana soal aritmatika dan mana soal geometri. Oke, itu untuk barisan. Nah, sekarang untuk deret. Deret geometri. Nah, deret ya berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah ke UN. Atau kita bisa kenal dengan istilah SN. Nah, untuk perumusnya SN sendiri, ya ini kan jadinya berarti kita kenal dengan namanya SN gitu ya. Sehingga berarti begini, kalau misalnya kita mau turunkan gitu ya, untuk geometri ini agak susah ya, karena beda sama aritmatika. Kalau aritmatika itu sebenarnya mungkin udah ketahuan ya, kalau kita analogikan tuh sebenarnya bisa kalau mau kita hitung. Nah, cuman kalau geometri karena berhubung angkanya gede banget, dan kalau misalnya nih, anggap aja saya punya dua, terus dikalikan dengan 3 deh, 6 ya kan? Kali 3 18, kali 3 54. Kalau kita jumlahkan dengan cara yang sama dengan aritmatika, of course dia tidak akan membentuk pola. So makanya untuk geometri kita nggak bisa pakai pendekatan seperti itu. Nah, terus pakai kayak gimana? Nah, ini kita pakai persamaan. Kayak waktu di aritmatika itu kan ada tuh yang penurunan rumusnya secara aljabar. Ya udah, kita lakukan hal yang sama. Ini AR tambah AR pangkat 2 tambah sampai ke A kali R pangkat N-1. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, sekarang kalau misalnya nih seketika saya punya sesuatu di sini. Kalau misalnya kayak gini kita hitung kan nggak bisa ya. Makanya ini dimanipulasi ya. Jadi kalau mungkin sobat belajar di sini bingung terhadap penurunan rumusnya, ya nggak ada masalah. Karena toh juga minimal biar tahu bagaimana sih cara menurunkan rumusnya tuh, dapat dari mana. Biar dapat secara konsep luarnya tuh dapat gitu loh, dibandingin sama nggak ngerti apa-apa. Lebih baik tahu walaupun nggak ngerti dibandingin sama udah nggak ngerti nggak tahu. Wah, udah repot tuh ya. Sehingga kita punya di sini R dikalikan dengan SN sama dengan R dikalikan dengan. Nah, cuman sebelum itu mungkin di sini ada yang kurang ya. Oke. Nah, ini untuk rumus SN di sini sebenarnya bisa kita lebih sederhanakan lagi atau kita faktorkan. Karena sama-sama punya A, berarti A dikali dengan 1 tambah R pangkat 2 sampai ditambahkan dengan R pangkat N-1. Kan gitu ya. Terus, kalau misalnya dari persamaan ini kita kalikan dengan R. Sehingga jadinya rumusnya adalah R dikalikan dengan SN sama dengan AR kali 1 tambah R kuadrat tambah bla 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 sampai tambah R ke N. R pangkat N kurang 1 gitu ya.
Nah terus oke, biar lebih real lagi, kan ini nggak mungkin dong cuman n-1, pasti di belakangnya ada ya, ada r pangkat n-2 gitu ya, r pangkat n-2, supaya biar bisa membandingkan gitu ya, daripada nanti bingung sendiri. Ini ditambah dengan r pangkat n-2. Oke, nah terus apa yang kita lakukan, ini yang hijau ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadinya berarti R dikalikan Sn itu akan sama dengan A dikali dengan R. Jadi R nya saya masukin nih, supaya biar bentuknya kurang lebih sama kayak yang di atas. Ini R nya saya masukin, jadinya berarti R. Nah R ditambah dengan R kuadrat tambah R pangkat 3 tambah bla 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 sampai tambah R pangkat n-1 ditambah dengan R pangkat n. Nah, jadi membentuk pola nih. Ya udah, ini adalah persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kalau kita lanjutkan, kita eliminasi. Sebenarnya sih ya dibilang eliminasi ya boleh sebenarnya ya. Oke, jadi kalau misalkan nih, saya tulis dulu R dikalikan dengan Sn adalah A kali R tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 sampai tambah R pangkat n-1 ditambahkan dengan R pangkat n per ini masih ini Sn ya. Ini Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 tambah R kuadrat tambah bla 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 sampai R pangkat n-2 ditambahkan dengan R pangkat n-1. Nah, kalau misalnya ini kita kurangkan, kira-kira ada yang habis nggak? Ada. Nah, ini kan sama-sama Sn nih. Berarti kan ini kan satu ya. Dimana kalau dalam aljabarta kalau pengurangan selama variabel ini kan saya anggap variabel. Kalau variabelnya sama ya udah, berarti yang dihitung adalah ini. Jadi R kurang 1 dikalikan dengan Sn itu akan sama dengan. Nah, kalau kalian perhatikan gini. Ini kan juga ujung-ujungnya kan dikali juga nih sama kayak gini. Nah, sekarang kalau misalkan ini atau mungkin dari awal kita nggak usah pecah ya, karena kalau misalkan awalnya kita nggak usah pecah mungkin akan lebih sederhana lagi aja. Oke, yaudah, I think mungkin lebih enaknya begitu aja ya, biar nggak puyeng. Nah ini kan langsung aja nih, ini ada yang ketinggalan nih. Ini mungkin ada an kurang 1 gitu ya, un kurang 1, sehingga berarti kalau misalnya kita masukkan jadinya A kali R pangkat n-2. Nah terus ini kita kalikan dengan R, sehingga kita punya R dikalikan dengan Sn, AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah bla 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 sampai tambah A kali R pangkat n-1 ditambahkan dengan A kali R pangkat n. Nah di sini kan malah lebih enak ya, lebih simpel bentuknya. Cuman emang ada beberapa yang penulisan rumusnya itu malah dibikin difaktorin dulu. Oke, berarti A tambah AR tambah AR kuadrat tambah bla 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 sampai tambah A kali R pangkat n-2 ditambahkan dengan A kali R pangkat n-1. Terus ini R kali Sn sama dengan AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah bla 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 sampai tambah A kali R pangkat n-1 tambah dengan A kali R pangkat n. Kemudian kita kurangkan aja, atau mau versinya ditukar ya biar enak hitungnya. Walaupun sebenarnya kan emang kita belum bisa memastikan bagaimana dengan nilai R-nya, karena kalau R-nya lebih gede daripada kalau R-nya lebih kecil daripada 1 kan malah jadi minus. Tapi gak ada masalah, biar enak aja bentuknya. Nah sekarang kalau misalnya ini kita kurang, ada yang habis nggak? Nah kalau di sini kan jelas banget nih, yang habis siapa? Yang habis adalah ini ke sini. Terus lanjut lagi. Ya, kalau kita lanjutkan lagi berarti ini ke sini habis. Terus kalau dilanjutin lagi, ini pasti akan habis sama di sini. So langsung aja berarti ini habis berarti ini habis nih semuanya. Sisa apa? Kalau ini kalau kita tulis tadi R kurang 1 dikalikan dengan Sn sama dengan, berarti apa nih?
A kali R pangkat N dikurangkan dengan A. Nah, barulah di sini kalau tadi kita pakai versi yang pertama tadi yang kita faktorkan terlebih dahulu, nanti jawaban ini udah dalam bentuk faktornya. Jadi ini berarti Sn sama dengan, ini saya faktorin aja, A-nya saya keluarin. Nah, R pangkat N min 1 per R kurang 1. Sehingga kita punya rumus Sn untuk barisan untuk deret geometri. Tapi di sini kalau kalian perhatikan, apa? Ya, ini berlaku kalau misalkan R-nya. Nah, ini saya bikin mungkin lebih baik begini ya. Lebih besar daripada 1. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini mutlak ya, tanda mutlak. Artinya apa? Kalau misalnya R-nya ini kita mutlakin dan lebih besar daripada 1, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Atau secara bahasa lainnya nih begini nulisannya. Ini bisa dilakukan jika R-nya lebih besar daripada 1 atau R-nya lebih kecil daripada min 1. Nah, kalimat ini bisa kita rangkum menjadi mutlak R itu lebih besar daripada 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mutlak R-nya ini lebih besar daripada 1, berarti ini kan hasilnya positif. Dan kalau misalnya ini kita lakukan, ini pasti hasilnya juga positif kurang lebih. Karena kalau R pangkat N, ya kan, kalau misalkan R-nya ini lebih besar daripada sesuatu misalkan, anggap aja deh walaupun R-nya negatif ya, coba kalau kita masukkan misalkan minus 2. Minus 2 dipangkatkan ke sesuatu di sini sama ini, yang artinya berarti hasil ini sebenarnya adalah untuk mempertahankan nilai dari si A-nya biasanya. Jadi kalau misalkan nih A-nya awalnya udah positif dan makin lama makin gede, nggak mungkin dong hasilnya negatif kan. Nah, jadi ini mempertahankan ini hasilnya pasti hasilnya biasanya sama. Jadi sama-sama positif. Walaupun sebenarnya kalau dibalik, ini kan jadi minus, ini jadi minus. Misalkan, ya misalkan aja. Kalau dibalik kan ini jadi minus, ini jadi minus. Tetap aja hasilnya positif. Makanya kenapa kalau misalnya dari rumus yang ini, oke mungkin ini saya hapus aja ya. Ketika mutlak R-nya itu ada di antara 0 lebih kecil, mutlak R ya, kan nggak mungkin 0, lebih kecil daripada 1. Yang kalau kita bisa bilang ini biasanya R-nya ada di min 1 lebih kecil R lebih kecil daripada 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan 0, sekian sama 0, sekian sama minus 0, sekian kan. Kalau dimutlakin itu pasti di antara 0 sama 1. Nah, kayak misalkan minus 0,5. Kalau kita mutlakin, pasti ini akan hasilnya sama dengan mutlak 0,5, yaitu jawabannya adalah 0,5. Nah, ternyata kalau misalkan minus 0, itu sama aja kayak 0,5. Ada di antara 0 sama 1. Ya sudah, kalau misalkan ini R-nya ada di antara ini, 0, nih, berarti supaya biar ini hasilnya saya anggap positif terlebih dahulu, maka persamaannya harus saya tukar. Ya, saya tukar nih. Jadinya Sn sama dengan A tambah AR tambah AR kuadrat tambah bla 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 sampai tambah A kali R pangkat N min 2 ditambahkan dengan A kali R pangkat N min 1. Kemudian barulah di bawahnya dikurang nih. Jadinya AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 ditambah bla 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 sampai tambah A kali R pangkat N min 1 ditambahkan dengan A kali R pangkat N. Kemudian kita kurangkan. Nah, langsung saja berarti apa yang habis? Yang habis adalah yang ini habis, ini habis, ini habis, ini habis, berarti ini habis. Kan gitu ya. Sehingga penurunan rumusnya jadinya ini 1 kurang R dikalikan dengan Sn. Nah, sehingga jadinya ini A dikurangkan dengan AR pangkat N. Kebalikan dari ini. Ya udah, berarti bisa kita katakan rumus Sn-nya adalah
A kali 1 kurang R pangkat N, R pangkat N per 1 kurang R. Nah, kurang lebih seperti itu rumus untuk deret geometri, deret geometri kalau misalkan R-nya ada di antara 0 dan 1. Tapi ingat, wajib dimutlakkan ya. Soalnya masalah untuk bentuk yang di sini itu banyak beda textbook biasanya, atau beda sumber tuh biasanya beda penulisan ya. Jadi saya ngasih tahu aja dua-duanya to make sure biar kalian nggak bingung nih. Apalagi mungkin terutama bagi anak SMP nih ya kan. Karena kan ini sebenarnya untuk barisan sama deret geometri yang kayak gini nih masih materi SMP. Kalau untuk materi SMA-nya baru nanti ada tambahan terkait dengan barisan dan deret geometri tak hingga. Seperti itu ya. Nah, oke. Berarti dari sini kita punya beberapa informasi. Pertama, rumus UN. Terus kemudian rumus SN ada 2 macam, ya kan? Oke, dengan kondisi syarat yang ini. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu aja ya untuk penurunan rumusnya. Sedangkan kalau untuk yang R-nya lebih besar daripada 1, rumusnya adalah seperti ini. Ya. Atau mungkin saya pindahin di sini aja kali ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penurunan rumus dari si barisan aritmatika dan barisan geometri ya. Oke, ya sudah. Berarti mungkin langsung kita masuk aja ke contoh soalnya. Karena contoh soalnya itu ya sama sebenarnya sama kayak barisan geometri. Cuman biasanya bedanya gini. Kalau di barisan aritmatika karena bertambah, mungkin kita nggak capek kalau ngitungnya ya. Kita nggak capek ngitungnya. 54 kali 5 oke. 101 kali 4 oke. Dan bedanya nggak jauh-jauh rata-rata. Biasanya kalau nggak 2, 3 atau 4. Nah, beda sama geometri. Kalau geometri kalau sampai ditanya sejauh itu misalkan 30 capek ngitungnya. Biasanya dia minta dalam bentuk sederhananya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya ya. Oke, dari soal nomor 1, misalkan saya punya soal pola seperti ini. Setengah, 1, 2, 4, 8. Kira-kira misalkan ditanya, ini selanjutnya ada lagi ya. Yang ditanya adalah suku ke, ini 1, 2, 3, 4, 5, ke 7 deh. Gak usah, biar nggak banyak, biar nggak gede-gede banget angkanya. Kemudian yang B adalah jumlah 5 suku pertama. Oke. Nah, ini sama kasusnya ya, sebenarnya sama kayak barisan aritmatika juga. Kalau ditanya suku ke-7 berarti ya tinggal ini adalah U7 ya pertanyaannya ya, berarti ya yang A. U7-nya di berapa sih? Ya udah, bisa kita selesaikan yang pertama dengan apa? Yang pertama adalah kita mencari langsung U7 dengan rumus UN. Jadinya berarti A-nya adalah setengah, UN sama dengan A kali. Nah, lihat dulu R-nya berapa. Setengah ke 1 itu adalah dikali 2. Dan 1 ke 2 ini dikalikan dengan 2. Dan untuk ini dikali 2, ini dikalikan dengan 2. Nah, oke, berarti R-nya itu 2 nih. Nah, berarti 2 dipangkatkan dengan 6. Oke, berarti U7 sama dengan setengah kali 2 pangkat 6. Itu berapa sih? 64. Berarti setengah kali 64 adalah 32. Nah, jadi U7-nya adalah 32. Nah, cara keduanya bagaimana? Cara keduanya adalah kita cari dulu rumus UN-nya dulu. Nah, mungkin aja bisa jadi pertanyaannya untuk soal terkait kayak gini biasanya tanya rumus UN-nya bagaimana. Nah, jadi UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti A-nya itu setengah kali 2 pangkat N-1. Terus apakah udah begini aja? Masih kurang sederhana. Dikarenakan apa? Ini bisa kita sederhanain biar sama-sama dalam bentuk 2 pangkat. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1 dikalikan dengan 2 pangkat N-1. Kalau bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Min 1 ditambah dengan N-1
Ya berarti jadi jawabannya adalah N min 2. Sehingga rumus UN-nya adalah 2 kali UN-nya adalah 2 pangkat N min 2. Sehingga kita cari U7 sama dengan 2 pangkat 5. Karena kan 7 kurang 2 kan 5 nih. Berarti U7-nya sama dengan berapa? 2 pangkat 5 itu adalah 32. Ternyata jawabannya sama aja. Atau boleh juga cara ketiga, yang lompat-lompat. Ya itu boleh ya, kalau kita dengan menggunakan logika kita aja. Suku pertama atau angka pertama itu adalah setengah. Oke. Terus suku kedua itu adalah 1. Ditanya adalah suku ketujuh, ya kan? Nah, ya udah. Kalau ini kan udah jelas banget ya. Atau saya tambahkan U3-nya aja biar sekaligus buat pembelajaran juga. U3-nya adalah 2. Oke. Sekarang kalau misalnya ini bertambah 1 atau cuman lompatnya cuman 1 kali doang. Tapi ternyata sekali lompat itu jadi 2 kali lipat. Nah, kan bener ya? Sehingga R-nya 2 nih. Nah, sekarang kalau misalkan berarti 1 kali lompat tuh dikali 2. Berarti kalau 2 kali lompat berapa kali lipat jadinya? Ya, 4 kali lipat. Nah, di mana ini bisa kita dapatkan dari ini di apa namanya 2 ini dipangkatkan dengan berapa kali dia lompat. Seperti itu. Nah, terus jadi gimana nih? Nah, jadi artinya apa? Kalau misalnya misalnya kita langsung lompat berapa nih? Nah, jadi kalau ini jatuhnya tuh kita tahu berapa kali dia membelah atau berapa kali lompat intinya. Jadi kalau misalkan tambah 5, artinya berarti di sini kita harus cari. Nah, ini jadinya berarti berapa? Ya, dikalikan dengan 32. Setengah. Kok 32 nih? Wait. Ini nambah 6 dong, ya kan? Nah, ini nambah 6 dong ya. Masa 1 ke 7 loncatnya 5 kali. Nah, ini jadinya adalah dikalikan dengan 64. Sehingga hasilnya berapa? Yang di sini. Ya, ini bisa kita dapatkan dengan cara ya setengah dikalikan dengan 64, maka jawabannya adalah 32. Ya. Berarti bisa kita dapat simpulkan bahwa dengan cara yang bagaimanapun. Nah, oke, jadi jawabannya adalah 32. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau pakai untuk cari rumus UN-nya, bisa nggak sih ya kira-kira pakai ini? Nah, of course ini akan sedikit susah. Karena apa? Kalau misalnya ini bilang dikali 2 gitu ya. Misalkan ini dikalikan dengan 2, berarti apa? Di sini kalau misalkan dikali 2, jadi berapa? Bukan 64. Nah, jadi sebenarnya kita mendapatkan ini itu dapat dari 2 pangkat 2. Ya kan? Terus kita dapat ini dari 2 pangkat 6. Nah, berarti kalau kita mau mencari ini, itu adalah R pangkat berapa dia lompatnya. Makanya biasanya nanti untuk terkait dengan pembelahan bakteri itu ada rumusnya sendiri. Seperti itu, ya. Oke, jadi itu untuk yang A. Ternyata suku ketujuhnya itu adalah jawabannya 32. Nah, terus untuk jumlah 5 suku pertama, ini tidak seperti geometri, ya kan? Itu tidak seperti aritmatika. Dimana kalau di aritmatika kan punya 2 rumus gitu ya. Punya 2 rumus dimana kalau bisa kita katakan tuh rumusnya saling melengkapi. Alias ada yang versi lebih pendeknya, ada versi yang lebih panjangnya. Oke, sekarang kalau misalkan nah jadi gini, kalau untuk yang S5, ini kan ditanya yang untuk yang B ini adalah S5 ya, berarti yang ditanya berapa sih S5-nya? Ya udah, bisa kita kerjakan dengan mudah, tapi kita harus lihat dulu. Nah, sekarang gini ya, kalau misalnya anggap aja kita nggak perhatiin R-nya nih, terus abis itu salah SN-nya, apakah berpengaruh? Kita eksperimen. S5 sama dengan kan gini nih, ini kita punya R-nya katanya 2. Berarti harusnya logikanya kita pakai yang mana? Kita pakai yang rumus yang bawah nih, yang rumus yang kedua ya. Jadinya berarti SN sama dengan A-nya adalah setengah
dikalikan dengan 2 pangkat N-nya 5 dikurangkan dengan 1 per 2 kurang 1. Berarti S5-nya adalah setengah kali 32 dikurang 1 per 2. Nah, terus jadinya berapa nih? S5-nya sama dengan, kok per 2 sih? Ini per 1 ya. Nah, berarti S5-nya adalah setengah dikalikan dengan 31. Berarti jawabannya berapa tuh? 31 per 2. Atau bisa kita bilang jawabannya adalah 15,5. Nah, sekarang kita coba cek bagaimana kalau misalnya kita salah pakai rumus. Kita pakai yang atas nih, yang satu kurang. Jadinya setengah dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan 2 pangkat 5. Nah, per 1 dikurangkan dengan 2. Nah, jadi S5-nya ini sama dengan setengah dikalikan dengan 1 kurang 32 per min 1. Nah, S5-nya sama dengan apa? Setengah dikalikan dengan min 31 per min 1. Atau langsung aja di sini berarti min setengah gitu ya. Min setengah dikalikan dengan min 31, maka jawabannya hasilnya tetap sama positif. Oke, jadi ternyata apa namanya? Dengan R berapapun sebenarnya kalau sampai salah rumus sebenarnya nggak ada masalah, jawabannya tetap sama. Bedanya apa? Bedanya cuman tanda di bagian sininya doang nih. Kalau ini jadinya dia positif, ya kan? Jadi positif. Kalau ini jadi negatif, tapi sama-sama negatif. Seperti itu, ya. Nah, jadi gunanya buat apa? Kenapa kok ada dua rumus? Jadi biar nggak ribet ada negatif-negatifan. Coba kalian bayangin misalkan ini kan 2 pangkat nih. Nah, pasti jawabannya lebih daripada 1. Kalau kita masukkan misalkan misalkan sepertiga pangkat 2 misalkan. Oke, jadinya kan 1/9. 1 dikurang dengan 1/9, maka jawabannya pasti positif kan. Nah, seperti itu. Tapi takutnya kan kita tahu bahwa R-nya ini kan bisa ada di antara bisa 0 min sekian ya. Coba sekarang kalau misalkan dengan min sekian, misalkan minus 2 ya. Kita lakukan ini minus 2 misalkan R-nya. Apakah jawabannya kalau kita tuker, misalkan ini min 2 pangkat 5, atau berarti ini nomor 1 udah ya, ketemu jawabannya 15,5. Di sini saya mau coret-coret misalkan. Nah, ini semua saya ganti angkanya, bukan masalah di setengahnya atau di ininya. Sekarang kalau misalnya saya ganti ini jadi min 2 misalkan. Apakah ada ngaruh juga gitu loh. Kayak min 2 pangkat 5 dikurangkan dengan 1. Nah, ini jadinya min 2 kurang 1. Terus kalau ini jadinya min 2 pangkat 5 gitu ya. Min 2 pangkat 5. Terus ini dikurangkan dengan min 2. Berarti untuk S5 yang sebelah kiri dulu. Berarti artinya apa? Setengah dikalikan dengan min 32 kurang 1 per min 3. Sehingga berarti S5-nya adalah min 1 setengah, 1/2 dikalikan dengan min 33 dikalikan dengan min 3 dibagi dengan min 3. Sehingga ini jawabannya adalah 1, ini 11. Sehingga jadi jawabannya adalah 11/2 ya. 11/2 untuk S5-nya, atau bisa kita bilang kalau dalam bentuk desimal adalah 5,5. Nah, sekarang kita cek apakah dengan di sini itu jawabannya sama. Setengah dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan min 32. Oke. Berarti ini per 1 ditambahkan dengan 2, alias ini jawabannya 3 gitu ya. Nah, berarti S5 sama dengan setengah dikalikan dengan 33 per 3. Nah, kalau kita perhatikan apa bedanya? Beda tanda doang. Mau dia positif, mau dia negatif, mau pangkatnya ganjil atau genap, ternyata jawabannya sama aja, 11/2. Seperti itu. Ya. Jadi apa yang membedakan? Bedanya adalah kalau misalkan ketika kita pakai yang atas, misalkan pakai yang atas nih ini positif, maka nanti yang di bawah ini jadi negatif. Begitu juga kalau di bawahnya positif, nanti atasnya sama-sama negatif. Pasti begitu, ya. Makanya sebenarnya kalian mau ngapalin satu rumus aja sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ngapalin rumus yang bawah nih,
kalian nggak mau apalin yang atas SN-nya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Atau juga ini dibuktikan kan ternyata jawabannya sama aja, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya model soal kedua. Nah, oke, model soal kedua itu adalah kalau misalkan kita skip nih, misalkan diketahui suku kedua, misalkan suku kedua itu sama dengan suku kedua itu sama dengan 1, dan suku keempat itu sama dengan suku keempat itu adalah 9. Nah, oke. Terus ditanya misalkan jumlah atau ini pertanyaannya harus ada 2 ya. Misalkan suku ke-6 sama yang B adalah jumlah 3 suku pertama, biar nggak gede-gede banget angkanya. Soalnya biasanya untuk geometri itu nggak pernah gede-gede banget, kayak misalkan jumlah 12 suku pertama, capek ngitungnya tuh. Oke, berarti dari sini kalau misalkan kita kerjain mau pakai cara normalnya gitu ya, kalau kita pakai cara normalnya ya ini kita bikin dulu. Berarti diketahui U2 sama dengan 1, kita masukin pakai rumus UN, berarti A kali R sama dengan 1. Kemudian untuk U4 sama dengan 9, yang artinya AR pangkat 3 ini sama dengan 9. Nah dari sini, karena ini perkalian, kalau misalkan kita mau hilangkan salah satu variabelnya dengan dikurang, nggak bisa. Nah bagaimana? Ya kita lakukan dengan pembagian. Jadi U4 per U2 itu sama dengan 9 per 1. Sehingga kita punya AR pangkat 3 sama per AR. Karena kan ini beda ya. Kalau di aritmatika kan bertambah berkurang. Artinya berarti kalau kita mau eliminasi, kita lakukan hal yang serupa. Dan kita tahu bahwa di geometri itu pakai perbandingan. Makanya kenapa ketika kita mengerjakan soal seperti ini pakainya perbandingan. Oke, ini 9 per 1. Oke, atau kita bilang 9. Sehingga ini kita coret. A-nya habis, dan ternyata R-nya masih ada sisa 2. Nah, terus berarti dari sini kita punya informasi dong, ya kan? R kuadrat sama dengan 9. Berarti bagaimana dengan R-nya? R-nya plus minus akar 9. Karena kita belum tahu R-nya berapa. R-nya adalah plus minus 3. Berarti ada 2 kondisi. Bisa jadi R-nya sama-sama plus 3 atau R-nya sama-sama min 3. Kita nggak tahu. Kecuali mungkin di sini R-nya pangkat 3. Terus ini positif, pasti positif. Ya udah, ditanya suku ke-6. Ya udah, tapi ada yang kurang. Apa tuh yang kurang? R-nya. Nah, karena A-nya ya. Karena R-nya ada 2 macam, maka A-nya pun kemungkinan ada 2 macam. Yang pertama, kalau R-nya sama dengan 3. Berarti kita masukin ke A kali R sama dengan 1. Berarti A kali 3 sama dengan 1, maka A-nya adalah 1/3. Dan kemungkinan kedua adalah R sama dengan min 3. Ya udah, berarti A kali min 3 sama dengan 1, berarti A-nya adalah sama dengan min 1/3. Ya udah, berarti dari sini kita punya informasi pasangannya ada sendiri-sendiri. Kalau R-nya 3, A-nya 1/3. Ya udah, untuk mencari yang A-nya U6, ya berarti ada beberapa kondisi juga. Kalau misalkan A-nya 1/3 sama R-nya adalah 3, maka bagaimana dengan U6-nya? Ya berarti U6 sama dengan A-nya adalah 1/3 kali R-nya 3 pangkat N kurang 1. Balik lagi ya ke rumus dasarnya ya. Di sini langsung saya masukin aja biar nggak kelamaan. Berarti U6 sama dengan 1/3 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Nah, bisa bayangin kalau R-nya gede banget terus pangkatnya gede. Mager kan ngitungnya? Tuh, itu masalahnya ya. Oke, 3 pangkat 5 itu berapa sih? 3 kali 3, 9, kali 3, 27, kali 3, 81, kali 3, 243 ya. Oke, 243. Nah, berarti jawabannya berapa nih U6-nya? Sama dengan 81.
Dan untuk yang A-nya sama dengan min 3 dan R-nya adalah min sepertiga, maka kita lakukan hal yang sama. U6 sama dengan min 1/3 dikalikan dengan min 3 pangkat 5, berarti U6-nya sama dengan min sepertiga kali min 2/3. Maka jawabannya ternyata sama aja, min 81. Seperti itu. Yang artinya, ini jawabannya 81 ya. Jadi dapat disimpulkan untuk A-nya ini jawabannya adalah 81 untuk suku ke-6-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang B. Itu berlaku hal serupa juga. Nah, bagaimana untuk mencari S6-nya, S3-nya? Ya udah. Ini boleh manual, boleh mau pakai rumus, nggak ada masalah ya, bebas, saya bebaskan. Karena berhubung 3 suku pertama. Kalau kalian punya A-nya sepertiga, ini kalau dibikin pola barisannya adalah seperti ini. Sepertiga, 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Benar nggak suku ke-6-nya 81? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Kalau di sini kalau dibikinnya yang min sepertiga sama R-nya min 3, min sepertiga, 1, min 3, 9, min 2, 7. Terus abis itu, ya kalau kita lanjutin berarti berapa? Min 27 kali min 3, jawabannya ternyata sama aja 81. Nah, ternyata jawabannya dari dua pernyataan ini akan berbeda ketika kita menanyakan suku yang ganjilnya. Nah, suku pertamanya yang atas plus bawah minus. Terus yang ketiga juga yang atas plus bawahnya minus. Jadi bedanya di situ. Kalau untuk suku genapnya sama. Ya, karena apa? Ketika kita ketika genap nih nanti pasti kalau dikali hasilnya positif ya. Untuk yang minus ya. Oke. Jadi ini tinggal sesuaikan aja soalnya. Tinggal bagian main aljabar lah kalau kita bisa bahasa kasarnya. Oke, berarti untuk A-nya, berarti untuk A yang 3 sepertiga, berarti untuk S3 misalkan. Ya, kalau sebenarnya kan kalau kita perhatikan ini tinggal gampang ya. Kalau untuk menghitung SN-nya nih, S3-nya di sini. S3-nya ya berarti 1 tambah 3 tambah sepertiga. Jadinya adalah 4 1/3. Tapi beda untuk SN yang di bawah. Kalau di bawah kalau kita hitung SN-nya bagaimana? Min 1, min 3 plus sepertiga. Kebalik ya. Min sepertiga, min 3 plus 1. Jadinya berarti SN-nya adalah min sepertiga, min 2. Jadi jawabannya adalah min 2 1/3. Tuh beda, ternyata beda di SN-nya ya. Oke, berarti kita langsung masukin rumusnya. Nah, ini kita berdasarkan teorinya ya. Wait, BTW ini salah ya tadi ya. Ini kebalik. Ini R-nya, ini A-nya min sepertiga. R-nya adalah min 3 ya. Oke. Sekarang kalau misalkan kita punya S3, rumusnya kan ternyata gini. R-nya ternyata kalau dimutlakan tuh lebih besar daripada 1. Jadi kita pakai rumus yang Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R kurang 1. Walaupun sebenarnya emang nggak ada masalah ya. Tapi biasanya kalau di textbook atau mungkin gurunya ngajarin, biasanya mereka memberitahukan dua-duanya tanpa memberitahu kira-kira apakah cuma satu doang bisa dipakai gitu. Sepertiga dikalikan dengan 3 pangkat N-nya 3 dikurangkan dengan 1 per 3 kurang 1. Berarti S3-nya sama dengan sepertiga ini per 2 ini dikalikan dengan 26. Berarti S3-nya ternyata ini bisa disederhanakan jadi ini 13. Oke, berarti S3 yang pertama kalau kita hitung jadinya berapa? Ya, 13/3. Atau kalau kita bikin jadi pencampuran adalah 4 1/3. Sama nggak? Sama. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, untuk A-nya min sepertiga dan R-nya min 3. Berarti min sepertiga dikalikan dengan min 3 pangkat 3 dikurangkan dengan 1 per min 3 kurang 1. Berarti untuk S3-nya berarti min sepertiga dikalikan ini min 27. Ya kan ini kan min 27 kurang 1 jadinya min 28 per min 4. Sehingga ini kita bisa sederhanakan lagi. Ini 1, ini berapa? 7. Sehingga untuk S3 yang
A-nya min sepertiga dan R-nya adalah min 3, jawabannya adalah min 7/3. Atau kalau kita dalam bentuk pecahan campuran adalah min 2 1/3. Sama nggak? Sama. Seperti itu ya. Nah, ini cara yang biasa diajarin, atau mungkin kalau kalian lihat textbook atau mungkin terkait dengan pembahasan soal, biasanya rata-rata bikin pembahasannya seperti ini. Nah, sekarang saya mau pakai model keduanya. Sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke dasarnya, kan ingat, boleh kita lompat-lompatin. Kan gitu ya. Boleh kita lompat-lompatin. Jadi daripada pakai rumus, kita lihat aja. Suku kedua itu adalah 1 gitu ya. Suku keduanya ini adalah 1. Suku keempatnya itu adalah 9. Yang artinya berarti di sini ada U3. Sekarang ini kita nggak tahu, kita nggak peduli juga karena juga nggak ditanya. Tapi ternyata di B-nya kan ditanya juga ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kan ini lompat 1, ini lompat 1 gitu ya, atau ini lompat 2. Sekarang kira-kira berapa kali berapa lompat 2 kali, kalau dikali hasilnya adalah 9. 1 kali berapa hasilnya 9? Ya 9. Tapi ada 2 kemungkinan. Bisa jadi kalau kita hitung ini dikali dengan 3, ini dikalikan dengan 3, maka jawaban di sini U3-nya adalah 3. Benar nggak? Ya kan? 1 kali 3 3, 3 kali 3 9. Tapi kemungkinan juga, karena berhubung ini genap nih, berarti ini bisa jadi min 3 juga. Dan kalau kita hitung, 1 kali min 3 itu min 3. Min 3 kali min 3 adalah min 9. Nah, karena kenapa? Karena gini, ini kalau langsung ini kan dikalikan dengan 9 kan. Jadi berapa dikali berapa supaya hasilnya adalah 9? Bisa ada 2 kemungkinan gitu. Nah, dimana juga kalau misalkan kita balik lagi ke yang di sebelumnya, kita punya informasi bahwa ini adalah terkait dengan R alias 2 pangkat ini. Jadi ini adalah berapa pangkat 2. Berapa? Ya kalau nggak 3, ya kalau nggak min 3. Nah, seperti itu. Cuman kalau kalian mau pikirnya manual daripada ribet-ribet kayak gitu, ya nggak apa-apa. Toh juga kalau geometri itu nggak bakal jauh-jauh banget kok. Biasanya kalau R-nya kalau nggak 2, 3. Jarang banget tuh R-nya sampai 10, 15. Nggak, jarang banget. Capek ngitungnya. Bahkan jedanya itu nggak sejauh kayak aritmatika. Kalau aritmatika kan mungkin dari U5 sampai ke U9 mungkin, atau mungkin U2 sampai U ke-15. Tapi kalau di geometri itu biasanya jedanya pendek-pendek. Walaupun mungkin sukunya gede, misalkan suku ke-15, ya nanti dihubungkannya ke suku 18 atau ke suku 17. Nggak mungkin dari suku ke-15 sampai ke suku 20 atau suku ke-28. Wah, udah capek hitungnya, ya kan? Ya udah. Terus ternyata Nah, jadi untuk soal seperti ini berarti kan nanti untuk U6-nya atau U2-nya itu berarti ada 2 jawaban ya kalau emang ini. Sekarang kalau misalnya di sini kita jawab U6. Sebenarnya sih kalau U6 itu sebenarnya udah ketahuan tanpa perlu kita cari R-nya berapa. Karena apa? Ketika kita mau ditanyakan U6-nya ini berapa, kan gitu ya. Nah, ini berapa sih U6-nya? Kalian perhatikan. Ini lompat 2 itu dikali 9. Berarti kalau ini kita lompat 2, berarti pasti apa? Dikali 9 juga. Dan benar nggak jawabannya 81? Sama. Jadi ini 9 kali 9, jawabannya adalah 81. Jadi nggak perlu tuh yang namanya R-nya ada dipakai gitu loh. Ini pun juga sama. R-nya nggak perlu dipakai. Kalau mau langsung U6 boleh. Karena alasannya kayak tadi. Kalau ini lompatnya 2, nah berarti ini lompatnya pasti dikalikan dengan 9. Kan perbandingan, ya kan? Ya udah, berarti untuk ininya jawabannya 81. Nah, jawabannya sama kan? Tuh. Nah, sekarang untuk jumlah 3 suku pertama. Nah, kalau jumlah 3 suku pertama ini berarti kita harus tahu U1, U2 dan U3-nya. Nah, sekarang ini yang mau saya bahas adalah yang versi manualnya. Kalau tadi kan kita pakai rumus SN nih. Ya udah, sekarang kalau misalkan kalau ke kanan alias plus 2 itu dikali 3, berarti kalau dibalik, kalau berkurang 1 jadinya dikali dengan 1/3. Nah, jadi dibalik ya versinya.
Ya udah, berapa tuh hasilnya? U1-nya. Ya, jawabannya adalah sepertiga. Kalau misalkan versi yang di sini, karena berhubung ini sekali, ini kan dikurang satu kan, berarti ini jadinya apa? Min sepertiga. Nah, jadi dikalikan dengan min 1/3. Berarti R-nya ini adalah min 1/3. Ya udah, berarti untuk S3-nya ya gampang. Kalau dari versi yang di sebelah kiri, S3-nya ya tinggal 1/3 tambah 1 tambah 3, maka jawabannya adalah 4/3, 4/1/3. Kalau dari versi yang di sebelah kanan, untuk S3-nya berarti min 1/3 tambah 1 kurang 3, maka jawabannya nanti adalah min 2/1/3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi manualnya tuh sama kayak tadi ya. Kalau kita mau nyari kita nyari SN-nya langsung tanpa menggunakan rumus itu boleh. Ya, terserah. Beda ya kalau misalkan aritmatika itu kan, kalau misalkan ini kalian boleh pakai manualnya, misalkan ditambahkan atau dikelompokkan itu boleh. Kalau mau pakai rumus juga boleh. Ya nggak ada masalah. Nah, oke. Untuk soal ketiga, nah ini saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, sekarang untuk soal ketiga, jadi di sini diberitahukan ya, ada sebuah tali gitu ya. Nah, oke. Contoh ketiga adalah seperti ini. Katanya seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Oke, jadi di sini sebenarnya bisa kita konfirmasi bahwa nanti kalau emang ada soal cerita, ya biasanya kalau emang itu udah pasti aritmatika, ada katanya sendiri. Karena kalau misalkan anggap aja ini gak dikasih tahu dia barisan apa, ini 5 cm dan 80 cm, ya kita nggak bisa tahu kira-kira itu adalah barisan geometri atau aritmatika. Kecuali ada kata-kata khusus, misalkan bertambah 2 gitu. Atau misalkan 2 kali lipat, nah itu kan kelihatan bedanya tuh. Nah, jadi sebenarnya untuk soal cerita, rumusnya tuh tetap sama aja. Cuman yang beda adalah kalian harus perhatikan kata-kata kalimat di situ, kira-kira apa yang bisa kita ketahui. Oke, jadi seutas tali dipotong menjadi 5 bagian yang dengan panjang masing-masing membentuk barisan geometri. Jadi misalkan saya punya panjang tali seperti ini. Nah, terus dibagi jadi 5 bagian. Oke, membentuk barisan geometri lah. Jadi ada 5 bagian nih. Nah, bagian yang pertama katanya paling pendek itu adalah 5 cm. Dan yang paling panjang, karena berhubung dibagi sama 5 ya. Mungkin ini saya gambarnya adalah sama panjang. Cuman kalau secara diukur ya harusnya ini. Berarti U5-nya sama dengan 80 cm. Nah, maka panjang tali mula-mula tuh bagaimana? Nah, seperti ini berarti ini jatuhnya tuh ngelompat kan? Ya, kita harus tahu nih kira-kira N-nya berapa. Ya udah. Berarti kalau misalkan 5 ke 80 itu dikalikan dengan 16. Tapi dari 1 ke 5 ini loncatnya 4. Berarti kira-kira kan di sini pasti ada U2, ada U3, ada U4. Dan ini satu masing-masing loncatnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira berapa kali berapa kali berapa kali berapa yang jawabannya 16? Yaitu pasti 2. Nah, ya udah, berarti misalkan U1-nya 5, berarti U2, U3, U4, U5 ini 80. Berarti ini kalau dikali 2 jadinya 10. Kalau dikali 2 hasilnya 20. Kali 2 hasilnya 40. Kalau dikali 2 hasilnya 80. Dan yang ditanya sebenarnya adalah panjang tali mula-mula. Jadi S5 ini berapa? Itu yang ditanya. 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 tambah 80. Maka jawabannya S5-nya adalah ini udah 100, 150, 155 cm. Maka jawabannya untuk soal nomor 3 ini adalah yang D. Seperti itu. Nah, atau ini kan manual nih. Kalau mau pakai kalau mau pakai rumus boleh nggak? Boleh. Nah, jadi karena berhubung yang ditanya adalah S5, kan kita pakai rumus ada A sama R-nya. Tapi masalahnya R-nya belum ada. Kalau untuk A-nya udah ada nih 5, karena itu suku pertama. Ya udah, berarti kalau misalkan suku kelima sama dengan
A-nya 5 atau U5-nya kan ada 80. Untuk A-nya kan 5. Kita nggak tahu nih R-nya berapa. Dipangkatkan N kurang 1. Berarti 5 kurang 1 itu 4. Sama dengan 80. Berarti R pangkat 4 sama dengan 80 bagi 5. Berapa tuh? 16. Nah, di sini harusnya R-nya plus minus akar pangkat 4 dari 16. Dan R-nya jawabannya plus minus 2. Tapi berarti kan ada kemungkinan pertama R-nya sama dengan 2 dan kemungkinan kedua R-nya sama dengan min 2. Akan tetapi karena berhubung ini tali, nggak mungkin dong panjangnya minus. Kalau dikali minus jadinya minus 10. Maka ini adalah sesuatu yang tidak memenuhi. Jadi yang kita pakai hanyalah yang R-nya sama dengan 2. Ya, bukan yang min 2. Nah, karena berhubung ini lebih besar daripada 1, maka kita pakai rumus yang Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R kurang 1. Ya udah, langsunglah kita masukkan. Berarti A-nya 5, terus R-nya itu 2, jadinya 2 pangkat 5 kurang 1 per R kurang 1. Berarti 2 kurang 1. Jadinya berarti S5-nya sama dengan 5 kali dengan 32 kurang 1 per 1. Jadinya S5-nya adalah 5 kali 31. Yang jawabannya adalah 155. Ternyata sama nggak? Sama aja. Jadi seperti itu. Kalau misalkan untuk geometri itu sebenarnya kalau mau pakai rumus ya silakan, kalau manual silakan. Kenapa manual dipersilakan beda sama aritmatika? Kalau aritmatika kalau mau pakai manual, of course itu akan menyita waktu. Karena biasanya aritmatika tuh jeda yang ditanya itu lebih panjang. Ya, misalkan anggap aja kalau kalian disuruh nyari, misalkan jumlah 15 suku pertama, kalian cari dari U1, U2 sampai U15 baru ditambahin kelamaan. Makanya lebih enaknya pakai rumus. Atau kalau enggak, kalian harus pakai itu yang mengelompokkan itu juga boleh. Tapi kalau untuk geometri, kalau misalkan kita mau pakai trik nggak bisa. Dan kalau pakai manual, kenapa kok mungkin saya bisa salah satu rekomendasikan? Karena gini, di geometri itu pertanyaannya nggak pernah jauh-jauh banget. Ya kan, anggap aja nih, ini 5 bagian. Jadi tidak akan mungkin untuk geometri ditanya sampai ke, misalkan anggap aja saya punya sebuah tali dipotong jadi 20 bagian. Capek. Siapa yang mau ngitung 2 pangkat 20? Ya kan? Nggak ada. Kecuali kalau misalkan emang dalam bentuk sebuah persamaan. I think itu no problem. Cuman kalau di sebuah angka atau di sebuah hasil, misalkan hasilnya tuh sekian, ya nggak bisa. Makanya kenapa kalau misalkan gede banget di geometri itu biasanya dalam bentuk persamaan, bukan dalam sebuah hasil. Kayak 3 pangkat 15. Siapa yang mau ngitung 3 pangkat 15? Ya kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, jadi terkait dengan soal cerita ya kalian harus hati-hati. Kayak ini juga sama nih jadi menurut saya kalau misalkan emang soal cerita tuh kalian harus hati-hati bacanya. Karena kalau sampai salah baca, ya udah. Sampai salah baca, sampai salah pemahaman, ya udah pasti fix kemungkinan besar. Bukan artinya pasti salah ya. Kemungkinan besar pasti salah. Kecuali kalau hoki. Ya, kan namanya ada faktor hoki, kira-kira tiba-tiba ngasal nih jawabannya benar, padahal caranya salah. Kan bisa aja begitu. Bener nggak? Nah, cuman harus hati-hati saat membaca. Bahkan kalau hati-hati membaca terus yang diketahuinya udah benar, caranya udah benar, ngitungnya salah, jadinya salah. Tapi biasanya kalau emang yang gurunya paham, kalau memang, makanya kenapa ketika ada esai itu guru tuh lebih menerima atau lebih suka esai itu dikarenakan apa? Jadi gini, nggak mau cuman sekedar jawabannya doang yang benar. Karena apa? Kalau di esai bagi guru yang paham itu artinya apa? Ada tahapannya. Kalau tahapannya aja udah benar tapi hitungannya salah, tidak akan mungkin 0 hitungannya. Poinnya nggak mungkin 0, pasti ada nilai tertentu. Karena apa? Dia tahu caranya, dia tahu tahapannya, cuma salah ngitung. Kan beda sama yang nggak tahu cara, nggak bisa ngitung. Ya udah, itu beda lagi. Nah, itu adalah membedakan di esainya. Oke. Ya udah, berarti untuk
terkait dengan soal latihannya dari mungkin untuk barisan dan deret geometri mungkin nanti ada tambahnya sendiri untuk yang materi SMP ya. Dan untuk materi SMP ini mungkin nanti akan saya bahas untuk SMP karena berhubung SMP ini kayak di SMP sama di SMA itu sama deh. Cuman nggak tahu deh yang saya bahas untuk di SMA itu ada nggak soal ceritanya ya. Jadi mungkin nanti akan saya cek terlebih dahulu. Kalau emang ada yang nggak ada mungkin saya tambahin aja. To make sure kalian juga bisa belajar. Dan kita akan lanjut ke bagian barisan deret dan deret geometri dan aritmatika untuk tingkat lanjutannya ya. Oke, so kita akan masuk ke bagian yang C, barisan dan deret geometri untuk aritmatika versi lanjutannya ya.